Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Greg Barifai dengan NIM 19921421128, Prodi Akuntansi, S1 angkatan 2019, kelas D. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi pada Pusat Kuliner Titik Tengah di Kabupaten Jeneponto. Oke, langsung saja masuk ke pendahuluan atau bagian pertama, yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan sistematika penulisan. Oke, latar belakang. Saat ini banyak pengusaha kecil yang melaksanakan aktivitas yang ternilai ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi para pengusaha atau pihak-pihak yang berkepentingan Untuk hal itu dibutuhkannya sebuah sistem akuntansi yang mengelola segala hal mengenai transaksi dalam proses produksi usaha. Hasil dari sistem akuntansi tersebut memberikan informasi bagi pihak intern mengenai kegiatan perusahaan dan memberikan perbaikan informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang telah ada, apakah sudah sesuai dengan sistem pengendalian yang baik serta untuk mengurangi kesalahan dalam melakukan penerapan akuntansi. Penerapan akuntansi tidak hanya dibutuhkan oleh beberapa pihak seperti pengusaha besar saja. Pengusaha kecil ataupun menengah masih perlu melakukan penerapan akuntansi. Baik dagang maupun jasa atau perusahaan manufaktur, karena dengan adanya diterapkan sistem akuntansi yang benar maka akan mempengaruhi dan memperkecil terjadinya kesalahan-kesalahan dan akan memberikan hasil informasi yang akurat. Kebanyakan pada usaha kecil tidak membuat resume pencatatan, transaksi keuangan, pembukuan, dan sebagainya. Kebanyakan lebih menggunakan pencatatan yang kurang teratur sehingga dapat menyulitkan untuk mengetahui posisi keuangan usaha tersebut. Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Septian Dwi Cahyo. Septian Dwi Cahyo pernah melakukan penelitian yang membahas mengenai penerapan akuntansi pada usaha coffee shop di Pekanbaru. Di Pekanbaru dengan judul skripsi Analisis Penerapan Akuntansi pada Coffee Shop di Pekanbaru. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh pengusaha coffee shop di Pekanbaru ini sudah sesuai dengan konsep-konsep dasar akuntansi. Survei kedua dilakukan di toko barang harian yang bertempat di Pekanbaru oleh Rahayu Novita Diharto tahun 2019, di mana data yang didapatkan oleh pengusaha mencatat kas masuk dan kas pengeluaran di buku khusus untuk mencatat perihal tersebut, tetapi rumah tangga dijadikan biaya pada perhitungan laba rugi. Dan sebagai penjumlahan terhadap laba rugi, toko juga menghitung dengan menambahkan semua penjumlahan lalu dikurangi dengan seluruh pengeluaran yang dilakukan tiap harinya. Salah satu masalah umum di kalangan usaha kecil ialah tidak adanya penerapan akuntansi seperti di usaha kuliner di titik tengah Kabupaten Jeneponto. Meliputi laporan dan pencatatan akan mempermudah pemilik usaha untuk mengidentifikasi kemajuan usaha, persediaan, hutang, peningkatan atau penurunan penjualan, serta laba rugi setiap periode. Walaupun penerapan akuntansi memiliki manfaat yang banyak, usaha-usaha kecil yang belum menerapkan akuntansi dalam menjalankan aktivitas usahanya. Maksudnya ialah masih banyak usaha-usaha kecil yang belum menerapkan akuntansi pada usahanya, walaupun penerapan akuntansi ini sangat penting untuk berada di sebuah usaha. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi pada Pusat Kuliner Titik Tengah di Kabupaten Jeneponto. Oke, selanjutnya bagian B, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas dan beberapa riset sementara yang dilakukan, maka dapat dirumuskan bahwa bagaimana penerapan akuntansi
pada pusat kuliner titik tengah di Kabupaten Jeneponto. Bagian selanjutnya yaitu C, tujuan penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi yang dilaksanakan pengusaha pada pusat kuliner pada pusat kuliner titik tengah di Kabupaten Jeneponto dengan konsep-konsep dasar akuntansi. Bagian D yaitu manfaat hasil penelitian. Manfaat hasil penelitian yaitu yang pertama manfaat praktis dan manfaat teoritis. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan literatur dan penelitian di bidang penerapan akuntansi, terkhususnya di sektor UMKM, dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian yang akan datang dengan topik yang sama. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Untuk perusahaan dan pengusaha, dari hasil penelitian ini saya harap bisa menjadi bahan evaluasi dalam mengembangkan usaha yang mereka kelola dan dapat menambahkan kesadaran untuk melakukan penerapan akuntansi. Selanjutnya itu sistematika penulisan. Sistematika penulisan di sini ada 3 bagian, yaitu pendahuluan, telah pustaka. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu telah pustaka dan kerangka konseptual dan hipotesis. Ketiga yaitu metode penelitian. Oke, lanjut ke bagian 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama ada bagian A, tinjauan pustaka, kedua B, kerangka konseptual, ketiga C, hipotesis. Oke, tinjauan pustaka terdiri dari pengertian dan tujuan akuntansi, kedua konsep dasar akuntansi, tiga siklus akuntansi, keempat penyajian laporan keuangan, kelima peran akuntansi bagi UMKM. Oke, selanjutnya itu tinjauan pustaka. Pengertian dan tujuan akuntansi. Apa itu akuntansi? Menurut Polgra di 2014, akuntansi adalah tubuh dari ilmu pengetahuan serta fungsi organisasi secara sistematis, autentik, dan original dalam mencatat, mengklasifikasikan, memproses, membuat ikhtisar, menganalisa, menginterpretasi semua transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional entitas dengan tujuan menyediakan informasi yang berarti dibutuhkan manajemen sebagai laporan dan pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diterimanya. Oke, berdasarkan pendapat yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah hal yang tidak bisa lepas dalam usaha bisnis, yang dimana akuntansi sangat memegang peran penting dalam kelangsungan usaha. Akuntansi merupakan alat untuk mengukur, untuk melaporkan hasil usaha Anda. Tujuan akuntansi terhadap manajemen perusahaan. Yang pertama yaitu memberikan informasi mengenai keputusan kepada perusahaan, mengenai kegiatan operasi dan keputusan investasi yang berjangka panjang. Yang kedua yaitu menjadi jembatan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak eksternal perusahaan seperti pemegang saham dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Oke, selanjutnya yaitu konsep dasar akuntansi. Menurut Heri 2015, mendefinisikan konsep dasar akuntansi ialah kegiatan akuntansi yang berlandaskan pada asumsi-asumsi tertentu. Mengenai hal tersebut, muncullah konsep-konsep dalam akuntansi. Konsep-konsep akuntansi tersebut seperti berikut. Yang pertama yaitu konsep biaya atau harga pertukaran. Yang kedua itu konsep penandingan. Ketiga, konsep periode akuntansi. Keempat, konsep entitas perusahaan. Kelima, konsep pengukuran uang. Keenam, konsep kontinus usaha. Ketujuh, konsep dasar akrual. Dan yang terakhir ialah konsep dasar kas. Selanjutnya itu siklus akuntansi. Oke, siklus akuntansi ini terdiri dari transaksi, bukti atau macam transaksi,
jurnal, buku besar, menyusun neraca saldo, penyusunan jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan. Oke, yang pertama yaitu transaksi. Menurut Musidi, yang menyatakan bahwa pengertian transaksi dalam buku akuntansi, dasar bahwa definisi transaksi adalah kejadian yang terjadinya dalam dunia bisnis, tidak hanya jual beli pembayaran dan penerimaan uang, namun juga akibat adanya kehilangan, kebakaran, arus, dan juga peristiwa lain yang dapat dinilai dengan uang. Banyak transaksi yang sering terjadi dalam sebuah perusahaan, seperti transaksi penjualan peralatan usaha, transaksi pembelian produk, transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas, dan berbagai macam-macam transaksi lainnya. Kedua yaitu bukti atau dokumen transaksi atau macam transaksi. Yang pertama yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal ialah bukti pencatatan mengenai suatu kejadian yang berada dalam perusahaan. Pada dasarnya bukti pencatatan tersebut seperti memo internal dari atasan terhadap pegawai. Dan yang kedua yaitu bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal merupakan bukti pencatatan yang setiap terjadinya transaksi dengan pihak lain di luar perusahaan. Yang ketiga yaitu jurnal. Menurut Ahmad Manarul Hakim 2019, jurnal umum ialah buku harian atau formulir khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan secara kronologis sesuai dengan urutan tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, jenis akun, dan nominal saldo di kolom debit ataupun kredit. Selanjutnya yaitu buku besar. Menurut Ade Firmansyah 2012, buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk merangkum transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Selanjutnya yaitu Gito Brahma juga menyatakan bahwa buku besar ialah tahap pencatatan akhir dalam akuntansi yang menampung ringkasan data yang telah dikelompokkan yang bersumber dari jurnal. Selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo. Menurut Harahap 2011, neraca saldo ialah tahap pencatatan akhir dalam akuntansi yang menampung ringkasan data telah dikelompokkan yang bersumber dari jurnal. Jumingan juga menyatakan bahwa ringkasan posisi keuangan bahwa menyusun neraca saldo ialah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah total ekuitas pemilik. Yang keenam yaitu penyusunan jurnal penyesuaian. Menurut Kimel Paul 2019, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memastikan pengakuan pendapatan dan dasar-dasar yang sudah sesuai dengan bukti. Pada dasarnya, setelah menyusun neraca saldo, langkah selanjutnya yaitu laporan keuangan. Menurut Bambang Rianto 2013, laporan keuangan merupakan keadaan finansial suatu perusahaan di mana neraca atau balance sheets mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada saat tertentu, dan laporan rugi dan laba atau income statement mencerminkan hasil yang dicapai selama periode tertentu. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu penyajian laporan keuangan. Menurut M. Sadeli 2012, laporan keuangan sebagai hasil dari proses akuntansi dan merupakan informasi historis. Adapun akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk membentuk pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut. Mahmud Hanafi dan Abdul Halim juga menyatakan bahwa pengertian laporan keuangan menurut
Pengertian laporan keuangan ialah salah satu sumber informasi yang penting di samping informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen, dan lainnya. Berdasarkan pendapat yang di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan proses akuntansi yang memberikan informasi penting mengenai perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu laporan neraca. Menurut Munawir 2010, neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada satu tertentu. Jusub 2011 juga menyatakan bahwa neraca ialah daftar yang memberikan gambaran aset, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada saat tertentu yang dapat menunjukkan keadaan keuangan pada perusahaan tersebut. Menurut SAK 2011, neraca minimal mencakup indikator-indikator berikut. Yang pertama ada piutang, kedua kas dan setara kas, ketiga ada persediaan, keempat ada ekuitas, kelima ada utang bank, dan keenam ada utang usaha. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi pada umumnya digunakan oleh banyak pihak perusahaan tidak menentu, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Laporan laba rugi pada umumnya masih digunakan di kalangan pengusaha kecil. Menurut Najmuddin 2011, laba rugi merupakan salah satu cara untuk membandingkan pendapatan terhadap beban pengeluaran untuk menentukan laba rugi atau bersih. Selain itu, laporan laba rugi juga memberikan suatu informasi tentang laporan akhir perusahaan pada periode tertentu. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Menurut Sodikin dan Riono 2014, laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang secara terstruktur menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas perusahaan akibat operasi perusahaan dan transaksi dengan pemilik pada satu periode akuntansi tertentu. Kelima yaitu laporan arus kas. Menurut Harahap 2010, laporan arus kas ialah arus kas yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasi pembiayaan dan investasi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Menurut Ahmad Tirdoni dan Herni Ali 2014, catatan atas laporan keuangan adalah sebuah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk para pemegang sahamnya. Laporan ini memuat laporan keuangan dasar dan juga analisis manajemen atau operasi tahun lalu dan pendapat mengenai prospek-prospek perusahaan di masa mendatang. Yang kelima yaitu penerapan akuntansi bagi UMKM. Penerapan akuntansi bagi UMKM. Untuk saat ini, banyak sekali pengusaha UMKM yang beranggapan bahwa untuk akuntansi tidak begitu penting bagi kelangsungan usaha mereka. Kebanyakan pemilik usaha UMKM terfokus kepada pengembangan terhadap nilai jual melalui pemasaran, mencari supplier yang sesuai, memberikan pelayanan yang benar, tetapi kurang atau bahkan tidak pernah mengetahui secara rinci biaya-biaya yang masuk dan keluar. Dengan menerapkan akuntansi dalam UMKM, ini sangat mendorong dalam mengevaluasi hampir setiap aspek kinerja usaha mereka. Dengan mengevaluasi ini, dapat menjadi patokan bagi para pemilik usaha dalam membuat keputusan terhadap jalur yang seharusnya diambil bagi usaha agar kinerja usahanya dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Selanjutnya itu B, kerangka konseptual. Supawarto L. tahun 1990 menyatakan bahwa akuntansi sebagai suatu sistem atau teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan
dan memberikan hasil pengolahan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan. Penerapan akuntansi bagi UMKM, khususnya di titik tengah Kabupaten Jeneponto yang beralat di Jeneponto, akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan penyajian laporan keuangan usaha dan dapat menjadi pemicu kesadaran terhadap penerapan akuntansi untuk kelangsungan usaha. C. Hipotesis. Berdasarkan dengan latar belakang masalah dan telah pustaka yang telah dijelaskan di atas bahwa penulis dapat mengungkapkan hipotesis penelitian seperti berikut. Sepertinya penerapan akuntansi yang dilaksanakan oleh pengusaha dagang titik tengah di Kecamatan Pinamu, Kabupaten Jeneponto, belum sesuai dengan konsep-konsep dasar akuntansi. Oke, bagian ketiga, desain penelitian. Variabel dan desain penelitian. Variabel terdiri dari dua, yaitu variabel pertama dan variabel kedua. Variabel pertama yaitu variabel bebas, independen. Dalam penelitian kali ini, yang menjadi variabel bebasnya yaitu penerapan akuntansi yang disimbolkan dengan X besar. Yang kedua yaitu variabel terikat atau dependen. Dalam penelitian kali ini yang menjadi variabel kedua atau variabel dependennya yaitu titik tengah yang beralamat di Kabupaten Jeneponto yang disimbolkan dengan G besar. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang ditunjukkan untuk mengetahui korelasi antara variabel. Data yang digunakan ialah data kuantitatif, karena hasil data yang diperoleh disajikan dengan menggunakan angka-angka atau penomoran. Objek atau tempat penelitian ini ialah UMKM, titik tengah Jeneponto. Populasi dalam penelitian kali ini yaitu pemilik usaha atau pegawai UMKM di titik tengah di Kabupaten Jeneponto. Sampel di penelitian ini yaitu pemilik usaha atau pegawai pada UMKM titik tengah di Kabupaten Jeneponto yang dapat memberikan data terhadap penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu operasi variabel penelitian. Informasi dan definisi dari variabel-variabel diajukan oleh peneliti sebagai berikut. Penerapan akuntansi. Saki Bariwan tahun 2000 mendefinisikan akuntansi sebagai sebuah aktivitas jasa. Fungsinya yaitu memberikan data-data kuantitatif, utamanya mempunyai sifat keuangan dari usaha ekonomi yang dapat dipakai dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam mempunyai alternatif dalam suatu keadaan. Variabel penerapan akuntansi untuk UMKM titik tengah diukur menggunakan metode Likert. Menurut Sugiono tahun 2016, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi seseorang untuk kelompok orang tertentu dengan fenomena sosial. Pada umumnya, skala ukur tersebut ditempatkan berdampingan dengan pernyataan maupun pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Responden disuruh untuk memilih jawaban yang telah disediakan dengan memilih jawaban sesuai dengan bobot pertanyaan maupun pernyataan itu sendiri. Populasi dan sampel. Populasi yang menjadi populasi dari penelitian kali ini adalah pemilik usaha UMKM titik tengah dan pegawai yang bekerja di usaha tersebut yang berjumlah 20 orang. Sampel. Pada penelitian ini, teknik sampling yang digunakan ialah Proportionate random sampling, yang dimana dalam pengambilan sampel terhadap populasi dilaksanakan secara acak dan proporsional. D. Teknik pengumpulan data. Pada kali ini teknik pengumpulan data yaitu melalui kuesioner dan interview atau wawancara.
Kuesioner atau angket dalam penelitian ini berisi beberapa pertanyaan maupun pernyataan yang bisa memberikan informasi penelitian terhadap penerapan akuntansi di UMKM titik tengah di Kabupaten Jati. Contoh, angket akan dibagikan kepada pemilik usaha atau pegawai dan hasil dari kuesioner atau angket tersebut akan dikirimkan langsung kepada peneliti. Interview atau wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber yang berjumlah 1-3 orang yang dapat memberikan informasi mengenai penerapan akuntansi terhadap UMKM titik tengah di Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Pertama yaitu uji validitas. Menurut Surya tahun 2000 mendefinisikan validitas sebagai derajat fungsi pengukuran suatu tes ataupun derajat kecermatan ukurannya suatu tes, legalitas satu pembenaran mempermasalahkan apakah konfirmasi tersebut benar-benar menimbang atap yang hendak diukur. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Menurut Sugiono 2005, menjabarkan reliabilitas sebagai serangkaian pengukuran alias serangkaian gawai ukur yang memiliki konsistensi seandainya pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara repetitif. Keterandalan tes merupakan tingkat kepadatan suatu tes, merupakan sepanjang mana verifikasi dapat dipercaya buat menghasilkan skor yang konsisten, relatif tak berubah meskipun diteskan pada situasi yang berlainan. Mungkin cuma begitu yang bisa saya presentasikan pada proses penelitian kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.